Perkenalkan, nama saya Imelda Marcelina Mole dengan NIM 22061003. Saya dari kelas A dan pada saat ini saya akan melakukan 12 saraf kranial. Namun sebelum saya melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial, kita harus mengetahui dulu apa saja 12 saraf kranial tersebut beserta jenis dan fungsinya. Yang pertama ada olfaktorius, jenis saraf sensori, fungsi saraf sebagai pembau. Yang kedua ada optikus, jenis saraf sensori, fungsi saraf sebagai penglihatan. Yang ketiga ada okulomotoris, jenis saraf motorik, fungsi saraf sebagai gerak bola mata. Yang keempat ada troklearis, jenis saraf motorik, fungsi saraf sebagai gerak bola mata. Yang kelima ada trigeminus, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi saraf sebagai gerakan otot rahang. Yang keenam ada abdusen, jenis saraf motorik, fungsi saraf sebagai gerak bola mata. Yang ketujuh ada fasial, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi saraf sebagai gerakan otot wajah. Yang kedelapan ada vestibulococlearis, jenis saraf sensorik, fungsi saraf sebagai pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan ada glosopharyngeal, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi saraf sebagai gerakan lidah dan faring. Yang kesepuluh ada vagus, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi saraf sebagai gerakan jantung dan organ lain. Yang kesebelas ada aksesorius, jenis saraf motorik, fungsi saraf sebagai gerakan jantung dan organ lain. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu hipoglossus, jenis saraf motorik, fungsi saraf sebagai gerakan lidah. Baiklah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial. Saraf yang pertama yaitu olfaktorius, yaitu mengenai penciuman pasien. Permisi Ibu, perkenalkan saya perawat Imelda. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan mengenai penciuman Ibu. Namun sebelum itu apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu. Apakah Ibu mengalami pilek? Ya. Oke, baik. Saya periksa dulu kondisi hidung Ibu ya. Permisi Ibu. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan penciuman Ibu dan saya akan meminta Ibu untuk mengidentifikasi bau apa yang saya berikan. Nah, sebelum itu Ibu minta tolong untuk menutup kedua matanya dan menutup lubang hidung sebelah kiri. Saya akan melakukan pemeriksaan di lubang hidung sebelah kanan. Oke. Ibu boleh identifikasi bau apa ini? Kopi. Baik, di hidung sebelahnya lagi. Bau apakah ini? Tembakau. Oke, baik Ibu. Sekarang saya sudah selesai melakukan pemeriksaan mengenai penciuman Ibu dan tidak ada masalah ya dalam penciuman Ibu. Baik, itulah tadi pemeriksaan saraf yang pertama dan saraf yang kedua yaitu optikus, yaitu mengenai penglihatan pasien. Pada pemeriksaan saraf optikus kita akan melakukan pemeriksaan visual dan lapang pandang. Pemeriksaan visual yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apakah penderita pernah mengalami penyakit-penyakit mata sebelumnya seperti katarak atau glaukoma, yaitu dengan menanyakan kepada pasien. Permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan penglihatan Ibu. Namun sebelum itu apakah Ibu pernah mengalami penyakit-penyakit mata seperti katarak atau glaukoma? Tidak. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mata Ibu. Saya akan berjarak dengan Ibu sejauh 6 meter. Dan saya akan meminta Ibu untuk mengatakan berapa jari yang saya angkat, yaitu dengan menutup mata sebelah kiri dulu. Saya akan melakukan pemeriksaan mata di sebelah kanan. Ibu boleh katakan berapa jari yang saya angkat? 4, 2, 5. Oke, baik. Di mata sebelahnya lagi. Berapa jari yang saya angkat? 1, 5, 2. Oke, baik. Itulah pemeriksaan visual pasien. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang pasien, yaitu dengan berjarak dengan pasien sejauh 1 meter. Oke, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang Ibu. Ibu boleh menutup mata sebelah kiri. Oke, Ibu minta tolong agar supaya Ibu tetap melihat ke arah ujung hidung saya. Oke. Apakah Ibu masih bisa melihat? Bisa. Apakah Ibu masih bisa melihat? Bisa. Oke, di mata sebelahnya lagi. Apakah Ibu masih bisa melihat? Bisa. Oke.
Ibu masih bisa melihat? Bisa. Oke. Baik Ibu, pemeriksaan saraf yang kedua yaitu mengenai penglihatan Ibu, yaitu ada penglihatan visual dan lakukan pandang. Penglihatan Ibu tidak ada masalah ya. Oke, baik. Itulah pemeriksaan saraf yang kedua. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan saraf yang ketiga yang akan dilakukan sekaligus, yaitu saraf oculomotorius, trochlearis dengan abdusen. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata Ibu. Ibu boleh mengikuti benda yang saya gerakan. Oke, baik. Itulah pemeriksaan gerakan bola mata Ibu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kelopak mata Ibu, yaitu Ibu mengarah ke arah saya selama 1 menit. Oke, ke arah atas 1 menit. Setelah itu ke arah bawah selama 1 menit. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil pasien. Refleks pupil pasien yaitu ada 3 hal yang akan dilakukan, yaitu memeriksa refleks pupil pasien terhadap cahaya secara langsung, memeriksa refleks pupil pasien terhadap cahaya secara tidak langsung, dan memeriksa refleks akomodasi pupil pasien. Oke, yang pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil pasien terhadap cahaya secara langsung. Baik, permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil Ibu. Permisi Ibu. Oke, sebentar lagi. Oke. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya secara tidak langsung. Permisi Ibu. Oke. Itulah pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya secara langsung. Yang selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks akomodasi pupil. Ibu boleh mengikuti arah benda yang saya gerakan. Oke. Itulah pemeriksaan refleks pupil pasien. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan saraf yang kelima, yaitu trigeminus. Pemeriksaan trigeminus ini saya akan melakukan pemeriksaan motorik, sensorik, pemeriksaan refleks kornea dengan pemeriksaan refleks meseter. Yang pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan motorik, yaitu dengan meminta Ibu boleh merapatkan gigi. Oke, baik, saya akan melakukan pemeriksaannya. Oke. Oke, baik. Itulah pemeriksaan motorik pasien, yaitu kita melihat kontraksi pada daerah dagu dan temporal pasien. Biasanya pada kiri dan kanan berkontraksi dengan sama normalnya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan sensorik, yaitu yang kita butuhkan yaitu kapas lembut dengan tusuk jarum, dan kita akan memeriksa sensasi wajah pasien. Permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan daerah wajah Ibu. Sebentar, Ibu boleh menyebutkan Ibu merasakan nyeri atau merasakan rambut. Namun sebelum itu, apakah Ibu boleh menutup kedua mata dulu? Oke. Ibu mengatakan ya apa yang Ibu rasakan. Oke. Lembut. Nyeri. Lembut. Nyeri. Oke, baik. Itulah pemeriksaan sensorik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil, yaitu kita akan memberikan kapas pada daerah kornea pasien, dan biasanya normalnya itu pasien akan menutup kedua mata. Oke.
Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks masseter. Yang kita perlukan yaitu refleks hammer. Permisi Ibu, apakah Ibu boleh membuka mulut? Oke. Saya akan mengetuk ya Ibu. Oke, baik. Itulah pemeriksaan refleks masseter pada pasien. Biasanya normalnya itu ketika kita mengetuk mulut pasien itu akan menutup sendiri. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan saraf yang ketujuh yaitu facialis. Yaitu kita akan melakukan pemeriksaan motorik dan sensorik. Oke. Permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah wajah Ibu. Ibu boleh mengkerutkan dahi. Oke, mengangkat kedua alis. Oke, menutup mata dengan erat. Oke, baik Ibu menutup mata dengan erat ya. Saya akan coba untuk membuka. Oke, baik. Sekarang Ibu boleh memonyongkan bibir. Oke, baik Ibu. Sekarang Ibu boleh mengembungkan pipi Ibu. Oke, saya coba untuk menekannya. Oke, baik. Baik, itulah pemeriksaan saraf untuk motorik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan saraf sensorik, yaitu dengan memberikan berbagai rasa ke lidah pasien untuk menyuruh pasien untuk mengidentifikasi rasa apa yang pasien rasakan. Oke, Ibu, pada saat ini saya akan mencoba untuk memberikan berbagai rasa atau seperti memberikan rasa manis, pahit, atau asin kepada Ibu, dan Ibu boleh identifikasi rasa apa yang saya berikan. Oke, Ibu boleh menutup kedua mata dan Ibu boleh mengeluarkan lidah Ibu. Oke, Ibu boleh menutup mata. Oke, Ibu boleh identifikasi rasa apa yang saya berikan. Oke, rasa apakah ini Ibu? Manis. Manis. Oke, baik. Selanjutnya lagi, rasa apakah ini? Asin. Asin. Oke, baik. Itulah pemeriksaan saraf fasial untuk sensorik dan motorik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan saraf vestibulocochlearis, yaitu mengenai pendengaran pasien dan keseimbangan. Yang pertama, yang pendengaran pasien, kita boleh melakukan pemeriksaan lobar dan ringnet, dan alat yang kita butuhkan yaitu garpu tala. Kita akan melakukan pemeriksaannya kita akan memukul kedua garpu tala dan kita meletakkan ke arah kepala pasien dan ke arah telinga pasien. Terus kita menanyakan pasien merasakan getaran dari garpu tala atau mendengarkan suara dari garpu tala tersebut atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan pasien, yaitu dengan meminta Ibu boleh berdiri. Oke, Ibu boleh menyatukan dengan tangan saya. Ibu boleh menutup kedua mata. Oke, Ibu coba mencari jari saya. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan saraf yang ke-9, yaitu glossopharyngeus, yaitu gerakan lidah dan faring. Di sini saya akan melakukan pemeriksaannya menggunakan spatel lidah. Baik, Ibu, permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah mulut Ibu. Ibu boleh membuka mulut. Oke, saya akan menekan area lidah Ibu ya. Permisi Bu. Oke, baik, itulah pemeriksaan saraf yang ke-9. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan saraf yang ke-10, yaitu vagus. Pemeriksaan menggunakan pen light, itu saya akan melakukan pemeriksaan di daerah mulut atau melihat posisi ovula pasien. Baik, permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah mulut. Ibu boleh membuka mulutnya. Saya akan senter Ibu. Oke, baik. Letak ovula pasien atau letak ovula Ibu berada di tengah, berarti masih dalam kondisi normal. Oke, baik. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan saraf yang ke-11, yaitu aksesorius. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan otot sternocleidomastoideus dan otot trapez
trapezius. Yang pertama yaitu otosternocleidomastoideus. Ini si ibu. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di daerah leher ibu. Apakah ibu boleh menoleh ke kiri? Oke, saya akan menekan daerah kiri ibu. Oke, saya akan meraba otosternocleidomastoideus. Oke, ke arah kanannya lagi ibu. Oke, saya akan meraba otosternocleidomastoideus. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ototrapezius, yaitu kita meminta pasien untuk mengangkat bahu pasien. Ibu perlu mengangkat kedua bahu. Saya akan menekannya ibu kedua bahu tersebut. Oke, baik. Dalam pemeriksaan ini tidak ada masalah baik itu pada otot sternocleidomastoideus ataupun ototrapezius. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan saraf yang terakhir yaitu hipoglossus, yaitu mengenai pergerakan lidah pasien. Baik. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di daerah pergerakan lidah pasien. Apakah ibu boleh menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan? Oke, baik. Itulah pemeriksaan 12 saraf kranial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.